Good Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saatnya bagi kita untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Lause Merni, apakah kabarnya baik-baik saja? Sangat baik Lause. Yes, sangat baik. Ya. Dan kita yakin percaya Good Kids yang ada di rumah juga semuanya baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Nah, Good Kids, mari kita datang menyembah Tuhan kita, karena Tuhan kita itu adalah layak dipuji, ditinggikan. Ia adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Ia juga Tuhan yang selalu memberikan pikiran-pikiran yang baik kepada kita, mengasihi kita dan mencintai kita. Yuk bersama-sama, Lause undang semuanya untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita persembahkan hati, pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati bahwa kita mau berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita harus mengamini pujian ini dan kita juga melakukan dalam kehidupan kita, yaitu menyerahkan pikiran, ucapan kita, perbuatan kita untuk menyenangkan Tuhan saja. Good Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menyembah, memuji Tuhan dan juga belajar firman-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami dan biarlah di dalam ibadah ini kami boleh mengalami pembaharuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga selesai. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Good Kids di rumah senang gak memuji Tuhan? Siapa yang senang angkat tangan? Saya, Semua senang ya. Lause Merni senang gak memuji Tuhan? Senang Lause, Ya, harus senang dan pasti yes, senang. Yes, setiap hari kita memuji-muji Tuhan. Tidak hanya lewat nyanyian, tetapi juga udah pasti lewat perbuatan kita, sikap kita harus kita persembahkan untuk memuji-muji Tuhan. Nah Good Kids, mari bersama-sama dengan bersukacita, bertepuk tangan, kita nyanyikan pujilah Tuhanku selama-lamanya. Semuanya bersorak-sorai, semuanya bertepuk tangan.
Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Yes, yes. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Siapa yang kita puji? Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Yes. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Yeah. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Bahkan cintanya pun kita tak dapat balas. Nah, good kids, Lausa persilakan untuk duduk. Dan mari bersama-sama kita berikan hati kita, berikan telinga kita untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah penerang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu sangat baik bagi pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang senantiasa apa Lose? Senantiasa menyenangkan Hati Tuhan. Iya, kita menjadi pribadi-pribadi atau anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa belajar mencintai Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, good kids, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Bahkan dalam persoalan apapun, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, kita mampu menghadapinya karena ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Good kids, kita nyanyikan pujian ini. Semuanya bertepuk tangan. Mari bersukacita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berikan hati kita untuk diajar oleh firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Halo Good Kids, ketemu lagi dengan Lausa Yulina dan bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yo Good Kids, kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Lausa akan bacakan bagi kita semua dan Good Kids baca di dalam Alkitabnya masing-masing. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pula datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya juga Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Good Kids, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan anugerahkan waktu bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, dan ketika firman-Mu berbicara kepada kami itu menolong kami supaya kami semakin bertumbuh, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan belajar melakukan apa yang Tuhan teladankan bagi kami. Berkati firman-Mu dan kami siap mendengarkannya. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids, Lausa mau bertanya kepada kita semua. Siapa di antara Good Kids yang belum bersekolah? Angkat tangan. Siapa? Lausa yakin sebagian besar dari kita semua telah bersekolah, kecuali adik-adik kita seperti misalnya Karissa karena masih kecil jadi belum bersekolah. Atau misalnya seperti adik kita Julio belum bersekolah juga karena masih kecil. Tetapi Lausa yakin sebagian besar Good Kids yang hadir di dalam kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah bersekolah. Nah, pertanyaan Lausa berikutnya, waktu pertama kali Good Kids masuk sekolah, siapa yang mendaftarkan Good Kids? Ayo, siapa? Siapa? Apakah Good Kids langsung pergi ke sekolah atau ada yang mendaftarkan? Pasti ada yang mendaftarkannya. Siapa yang mendaftarkannya? Biasanya mama atau papa atau orang yang lebih dewasa daripada Good Kids. Nah, ketika Good Kids didaftarkan di sebuah sekolah, berarti Good Kids sah menjadi murid di sekolah tersebut. Tetapi firman Tuhan menceritakan sesuatu hal yang berbeda bagi kita pada pagi hari ini, Good Kids. Firman Tuhan menceritakan seorang murid yang tidak didaftarkan oleh papa, oleh mama, oleh orang yang dewasa, tetapi murid ini adalah dipilih sendiri oleh gurunya. Nah, siapa guru di sini, Good Kids? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi yang firman Tuhan ceritakan kepada kita pada pagi hari ini adalah sekolah rohani. Ya, di mana pemiliknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan gurunya hanya satu, tidak banyak.
Gurunya hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di sana guru seni, tidak ada di sana guru bahasa Indonesia, tidak ada di sana guru bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perbedaannya dengan sekolah-sekolah biasa seperti yang Lause sampaikan tadi, bahwa gurunya sendirilah yang memilih muridnya, bukan muridnya yang mendaftarkan diri atau orang tua muridnya mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut, tapi justru gurunya yang mencari, menemukan, memilih dan menetapkan siapa murid-murid yang berhak sekolah di sekolah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, good kids, mungkin kita bertanya, kenapa di sekolah rohani murid-muridnya dipilih oleh guru sendiri, dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi di sekolah biasa harus didaftarkan dulu? Alasannya good kids kira-kira demikian. Ya, di sekolah rohani murid-muridnya tidak hanya sekedar dididik supaya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tidak hanya sekedar dididik supaya memiliki karakter seperti Kristus. Tetapi murid-murid di sekolah Tuhan Yesus harus memperoleh keselamatan atau kasih karunia. Nah, yang berhak memberikan kasih karunia atau keselamatan itu hanya satu orang saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan kasih karunia atau keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Tuhan Yesus sendirilah yang berhak memilih, menetapkan siapa yang menjadi murid di sekolah yang ia miliki. Nah, good kids, di dalam kebenaran firman Tuhan diceritakan atau ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti di ayat yang ke-13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa setiap murid yang sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan karena berdasarkan pengajuan diri atau karena mendaftarkan diri, tetapi oleh karena Tuhan Yesus mencari, menetapkan, memilih dan menghendaki orang-orang yang dia pilih untuk menjadi murid-muridnya. Nah, good kids, di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga diberitahukan kepada kita siapa murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Mereka ada 12 orang. Lause bacakan bagi kita semua ya. Di ayat yang ke-16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini nama-nama murid yang Tuhan telah tetapkan dan pilih pada saat itu. Yaitu pada saat Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini. Ketika mereka telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka harus belajar berbagai hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka juga harus belajar tentang pelayanan, mereka harus belajar tentang bagaimana memberitakan kasih atau Injil kepada orang lain. Mereka juga harus belajar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus, tentang perilaku Tuhan Yesus, tentang karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak hal-hal yang dipelajari oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu good kids, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka memiliki kemampuan untuk memberitakan kasih Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus, dan juga untuk melayani Tuhan luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Good kids, kita semua juga Lause dan good kids adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Jadi selain Good Kids sekolah di sekolah biasa, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sekolah di sekolah rohani, di sekolahnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Karena kita ini semua, Lause dan Good Kids adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah diselamatkan. Kita ini kan Good Kids adalah orang-orang berdosa, banyak dosa kita. Tapi Tuhan telah ampuni kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus berbelas kasih atas kita, memilih kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, maka kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, Good Kids, kita tidak boleh bersantai-santai dalam hidup ini. Kita tidak boleh berpangku tangan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Kita harus bertanggung jawab untuk belajar taat. Melakukan segala ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus belajar untuk taat, memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya teman-teman sekolah kita. Kita harus menceritakan tentang kasih Kristus. Kalau teman kita menjahati kita, kita harus belajar untuk apa? Mengampuni dia. Ketika kita mengampuni berarti kita sudah memberitakan tentang kasih Kristus kepada teman-teman kita. Kita juga harus taat untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi segala hal-hal yang Tuhan Yesus Kristus telah ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita harus taati itu semua. Kenapa kita harus taati? Karena kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Good Kids, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus giat belajar untuk mengasihi sang guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengasihi sesama kita, memberitakan kasih kepada sesama kita, dan berjuang giat juga untuk apa? Mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Siap Good Kids menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang bertanggung jawab? Siap? Siap ya, kita harus siap semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman ini juga menjadi berkat buat Good Kids dan buat Lause. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan ya, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yuk Good Kids, buka Alkitabnya. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Good Kids sudah mendapatkan semuanya? Sudah? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Good Kids sebagai murid-murid Tuhan Yesus, salah satu ketaatan kita juga yaitu apa? Taat menghafal firman Tuhan. Jadi, Lause berharap nanti di rumah setelah kebaktian ini, kebaktian sekolah minggu, Good Kids bersama-sama dengan orang tua menghafalkan ayat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini terus kita ingat dan kita juga terus bersyukur karena Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Good Kids. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami juga bersyukur karena Tuhan telah memilih kami dan menetapkan kami untuk menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menopang kami, menolong kami supaya kami menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang taat melakukan segala ajaran-ajaran sang guru kami yang luar biasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam ketaatan kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk bersandar kepada Tuhan, dan belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah kami semakin giat juga untuk memberitakan kasih Kristus kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami telah berdoa.
Amin. Shalom Good Kids. Tadi kita kan sudah mendengar firman Tuhan mengenai Yesus mengutus ke-12 muridnya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan firman itu. Penasaran gak Good Kids? Biasanya kan kita melakukan aktivitas membutuhkan alat dan bahan yang cukup banyak. Hari ini Tause Anggra akan menjelaskan aktivitas yang sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan satu kertas yang berisi 2 gambar. Di sini Good Kids cari 5 perbedaan yang ada. Setelah itu dilingkari menggunakan alat tulis. Nah, habis menemukan 5 perbedaan, Good Kids bisa mewarnai menggunakan pensil warna dari salah satu gambarnya. Sederhana bukan? Nah, Good Kids, sekian aktivitas hari ini. Semoga Good Kids terus belajar untuk menjadi murid Tuhan yang dapat dijadikan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun Good Kids berada. Oke Good Kids, sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Bye-bye.